Nusantara selalu bersinar, mari bersama kita lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjono. Saat ini masih memimpin atau mengelola satu kelompok kentrung yang terdiri dari anak-anak muda dan kita namakan Ken Palman. Kentrung salah satu seni yang masih eksis di Jepara dan baru saja tahun 2023 kemarin ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Untuk saat ini eksistensi kentrung di Jepara masih cukup memprihatinkan dalam arti pelakunya bisa dihitung dengan jari. Kentrung sendiri kalau bicara asal usul itu ada beberapa hal ya yang bisa dicermati atau bisa didiskusikan ulang. Kalau menurut yang ada di web Kemdikbud, kentrung itu pertama muncul di Tuban abad 15-16 ketika era Wali Songo. Itu yang diakui secara nasional di web Kemdikbud. Kemudian bagaimana eksistensi kentrung di Jepara saat ini? Tadi sudah saya singgung, pelakunya tinggal sedikit sehingga butuh perhatian dari banyak pihak. Apalagi setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, tentunya regenerasi itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Untuk itulah Ken Palman hadir. Ken Palman hadir dalam rangka meregenerasi khususnya seni kentrung. Ken Palman sendiri kenapa dinamai Ken Palman? Itu ada kaitannya dengan aktivitas kami di Yayasan Jongpara yang sebelumnya punya komunitas musik bambu namanya Mpu Palman. Kemudian dengan aktivitas di seni kentrung ini untuk menyambungkan kita kasih nama Ken Palman. Awalnya kami dari Yayasan Jongpara mengadakan satu kelas, satu aktivitas pelatihan yang kita namakan kelas kentrung. Kami menghadirkan Mbah Parmo, maestro kentrung kita, untuk melatih teman-teman khususnya dari generasi muda, dan kebetulan waktu itu yang bergabung kebanyakan juga teman-teman dari teater kampus, teater Tuman. Kelas kentrung berjalan 1 tahun penuh, ya, 1 tahun penuh. Kemudian tahun kedua, tahun 2018 baru 2018 akhir itu baru pertama kali mengadakan show atau pentas dari hasil kelas pelatihan, dan itu pun pentasnya di Brebes bukan di Jepara. Itu pertama kali Ken Palman muncul. Nah dari situlah kemudian Ken Palman hingga saat ini tetap beraktivitas, tetap melakukan pertunjukan-pertunjukan, dan beberapa hal yang dilakukan adalah melaksanakan atau melakukan pembaruan dalam sisi penampilan. Jadi kentrung Jepara yang sudah eksis dari dulu itu pola pertunjukannya adalah pola pertunjukan non dramatik, ya, non dramatik. Hanya ada dalang, kemudian asisten dalang, 2 orang bermain di tengah-tengah lingkaran gitu. Nah, melihat
kondisi saat ini Ken Palman mencoba menawarkan sesuatu yang lain, ya, karena audiennya sudah berbeda. Audien generasi sekarang itu suka yang atraktif, suka yang tidak monoton begitu. Maka di Ken Palman melakukan pembaruan, diantaranya dalam pementasan kentrung itu ada satu bagian yang diseplit menjadi adegan drama. Jadi pemain kentrungnya yang main drama, itu salah satu yang dilakukan Ken Palman. Kisah atau cerita yang disampaikan, kalau kentrung yang aslinya, kentrung yang tradisi, itu kisah yang disampaikan biasanya kisah-kisah tentang kerajaan masa lalu, tentang kisah perjalanan sosok atau tokoh yang kaitannya dengan penyebaran agama Islam, semacam itu. Nah, kalau di Ken Palman kita coba melakukan pembaruan dengan mengangkat kisah tokoh-tokoh atau cerita-cerita khususnya yang berkaitan dengan sejarah di Jepara. Jadi cerita atau kisah yang sudah dibuat oleh Ken Palman dalam versi kentrung, diantaranya ada kisah tentang Sosro Kartono, kisah tentang Ki Gedembang Sri, kisah tentang tragedi Martoloyo Martopuro, misalnya semacam itu. Artinya kisah-kisah itu yang ada unsur sejarahnya, tapi bisa jadi juga ada unsur fiksinya. Itu cukup menarik perhatian khususnya dari kalangan generasi muda. Pelestarian kentrung kaitannya dengan status warisan budaya tak benda, ini tentunya memang membutuhkan banyak pihak untuk ikut turun tangan. Tidak mungkin Ken Palman bekerja sendirian, apalagi dengan kondisi personel yang terbatas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara juga turun tangan dengan menggelar satu event, yaitu Festival Kentrung Pelajar. Nah, yang menarik dalam festival ini adalah peserta yang mendaftar itu diberi pelatihan lebih dulu. Jadi peserta begitu mendaftar, kemudian diberi pelatihan selama 3 kali pertemuan hari Minggu. Jadi 3 kali hari Minggu itu ada pelatihan. Kentrung, khususnya kentrung Jepara, saat ini bisa dikatakan sudah menjadi salah satu perhatian dari Kementerian Kebudayaan. Terbukti untuk momen Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini ada beberapa seniman dari luar daerah yang datang ke Jepara untuk belajar kentrung. Artinya eksistensi kentrung di Jepara ini sebetulnya sudah sesuatu yang perlu menjadi kebanggaan bersama. Nah, kebanggaan bersama di sini tentunya bukan hanya kebanggaan para pelakunya, tapi juga masyarakat secara umum, secara luas. Khususnya untuk generasi sekarang, generasi Z yang sehari-harinya tidak lepas dengan gadget, dengan media sosial, itu bisa dimanfaatkan untuk terus mengembangkan dan melestarikan dan mengembangkan kentrung.
beberapa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu baru sebatas mementaskan kentrung di channel-channel YouTube, channel-channel medsos khususnya YouTube. Padahal banyak media sosial lain yang bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya TikTok. Nah, anak-anak itu generasi Z itu kan sehari-hari sangat akrab dengan TikTok. Sementara kentrung itu ada sesuatu yang asik sebetulnya, misalnya satu bait kentrung itu direkam kemudian diupload di TikTok itu cukup menarik sebetulnya. Nah, kalau hal ini dilakukan secara masif oleh teman-teman, khususnya dari generasi Z, saya yakin kentrung juga akan semakin eksis. Itu harapan terbesar dari kami yang selama ini menggeluti kentrung adalah ayo teman-teman muda khususnya dan masyarakat secara umum kita manfaatkan apa yang ada, apa yang kita punya untuk terus memelihara dan melestarikan warisan yang kita miliki. Dalam hal ini adalah kentrung. Jangan salah selalu benar, itu harus jadi pegangan. Kentrung Jepara selalu bersinar, mari bersama kita lestarikan. Ke Jepara di hari Minggu, langsung menuju Desa Bulu. Lestari budayaku, jayalah Jeparaku. Lestari budayaku, jayalah Jeparaku.